Pelajaran Hayat Kisah Para Rasul, Berita ke-24. Perkembangbiakan di Yerusalem, Yudea, dan Samaria melalui ministri sekelompok sekerja Petrus bagian ke-19. Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 26-40 mencatat pemberitaan Injil Filipus kepada seorang pejabat istana Etiopia. Dalam hal ini, ada sejumlah teladan yang harus kita ikuti dalam pemberitaan Injil kita hari ini. Kisah Para Rasul, pasal 8 ayat 27-28 mengatakan, lalu Filipus bangkit dan berangkat adalah seorang Etiopia, seorang pejabat istana, pembesar, dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Injil telah disebarkan dari keturunan Yahudi murni sampai kepada orang Samaria berdarah campuran melalui Filipus, Petrus, dan Yohanes. Sekarang, malaikat Tuhan mengarahkan Filipus untuk berkontak dengan seorang kafir murni dari Etiopia. Orang Etiopia dalam ayat 27 ini telah datang untuk beribadah di Yerusalem. Ini membuktikan bahwa pejabat istana dari Etiopia itu mencari Allah. Menurut pengaturan kedaulatan Tuhan, Filipus datang mengontak orang yang mencari Allah ini, orang yang lapar dan haus akan Allah. Roh menyuruh Filipus mendekati kereta itu, dan ketika ia melakukannya, ia mendengar pejabat istana itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ini adalah kedaulatan Allah, bahwa orang Etiopia itu sedang membaca Yesaya pasal 53. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Oleh karena itu, Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Di sini kita melihat prinsip bahwa dalam pemberitaan Injil, kita perlu memakai bagian yang terbaik dari Alkitab. Ini berarti dalam pemberitaan Injil kita tidak boleh membicarakan hal-hal yang aneh. Kita harus selalu memakai satu bagian yang tepat dari firman itu dalam pemberitaan Injil kita. Butir penting lainnya dalam pemberitaan Injil Filipus adalah bahwa segala aktivitasnya berada di bawah petunjuk, pimpinan, dan bimbingan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 29 berkata, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Kita semua harus belajar dari teladan ini untuk berdoa dan memelihara diri kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jika kita memelihara persekutuan kita dengan Tuhan, kita dapat merasakan pimpinannya kapan saja. Kemudian, pergerakan dan pemberitaan Injil kita akan sesuai dengan petunjuk Roh itu. Kita perlu mengikuti bimbingan Roh, bukan mengikuti opini, rencana, dan jadwal kita. Kita juga memiliki perkara baptisan air dalam pasal 8 ayat 26-40. Kita perlu melihat bahwa dalam hal baptisan air, hal yang khas ini tidak dikatakan apa-apa tentang baptisan Roh, khususnya tidak disebutkan bahwa pejabat istana Etiopia ini berbahasa lidah. Hal baptisan air yang khas ini adalah satu teladan. Tetapi dalam teladan ini sama sekali tidak disebutkan tentang berbahasa lidah. Mengenai baptisan air melambangkan kematian dan penguburan untuk pengakhiran orang-orang yang bertobat. Dan Roh Kudus adalah roh hayat dan kebangkitan untuk pelunasan orang-orang yang telah diakhiri itu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 8, pejabat istana itu menerima baptisan air dan baptisan roh pada saat yang sama. Baptisan air dan baptisan roh adalah satu. Bagi Allah, tidak perlu ada air, hanya perlu roh saja. Tetapi sebagai manusia yang bersifat jasmani, kita memiliki keperluan akan penegasan materi terhadap hal-hal rohani. Karena itu, baptisan air adalah penegasan yang di luar dari baptisan roh yang di dalam. Ketika kita membaptis kaum beriman, kita harus membaptis mereka bukan hanya ke dalam air, melainkan juga ke dalam Allah Tritunggal. Baptisan air juga melambangkan Kristus.
Sebenarnya, ketika kita membaptis orang ke dalam Allah Tritunggal, kita membaptis orang tersebut ke dalam Kristus. Selain itu, baptisan air melambangkan kematian Kristus. Mengenai hal ini, Roma pasal 6 ayat 3-4a mengatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dalam kematian." Hasil dari baptisan yang demikian adalah tubuh Kristus. Dalam satu roh, kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Karena itu, tubuh adalah hasil dari kita dibaptis ke dalam Allah Tritunggal, ke dalam Kristus, dan ke dalam kematian Kristus. Baptisan air, bila tanpa roh itu, akan menjadi kosong. Tetapi baptisan roh, bila tanpa baptisan air, akan kekurangan penegasan di luar yang diperlukan. Karena itu, menurut ekonomi perjanjian baru Allah, baptisan harus secara batini dari roh dan secara luaran dari air. Kapan saja kita membaptis kaum beriman, kita membaptis mereka ke dalam air dan di dalam roh pada saat yang sama. Ini berarti, kapan saja kita membaptis orang di dalam air, kita serentak membaptis mereka ke dalam Allah Tritunggal.